buat semua yang mendengarkan kembali lagi di Ngetegehu bersama saya Heri dan Salman. Saya Willy. Hari ini spesial ya. Tidak ada Bapak Willy karena kita mau membahas sesuatu yang tidak diinginkan oleh Bapak Willy. Apa? FF16 spoiler. Yeah. Spoiler talk. Jadi kita bakal bahas spoiler dari awal sampai habis ya. Terutama cerita sih sebenarnya sih. Cerita gitu loh. Ya pasti cerita lah. Iya. Mau ngomongin yang non spoiler dulu nggak nih? Apa tuh? Mekanik. Total setelah boleh, sekarang ini. Boleh. Oke, belum spoiler berarti ya. Spoiler. Jangan begini dulu. Jangan begini. Jadi gimana? Gue tetap argumen gue sih, itu game action dibumbuin RPG banget. Iya sih. Lebih soalnya aspek RPG-nya terlalu sedikit ya. Iya, nggak ada party member. Ya kalau kita ngomongin Final Fantasy ya, nggak ada party member yang kita bisa, bahkan nggak ada levelnya gitu. Party membernya. Oh iya. Nggak bisa diapa-apain kan? Iya, bener-bener ya ada aja. Ya, gitu. iya. At least seharusnya bisa di-equip ya kan. Walaupun nggak bisa dimainin, bisa dimodif lah. Ada levelnya, at least atau ada. Ya minimal ada level lah. Ini kan nggak ada level sama sekali kan. Iya. Itu terus equipmentnya super simple. Terus equipnya bener-bener cuman bahkan senjata 4 ya? Pedang, aksesoris 3 biji, Udah kan? sabuk sama Ya, kalung aksesoris itu kan aksesorisnya 3 ya? kalau yang Bukannya aksesoris kan senjata sabuk sama apa sih? pokoknya arm. Iya, cuman gitu doang. Armband, sabuk, itu armornya cuma 2. Armor 2 macam. Terus aksesoris yang kalung. Bisa pakai 3 kalung. Oh iya. Sama cincin ya, cincin. 3 Iya. cincin sama pedang. Iya. Dan pedangnya pun hampir nggak ada itu ya, nggak ada apa istilahnya, nggak ada kita main nge-crafting ini, nge-crafting itu bener-bener kayak tiap kali pokoknya dapat icon pasti pedangnya upgrade. Iya, cuman jadi abis cerita gede dapat pedang itu upgrade. Nanti itu spoiler sih lebih. nah, abis event dapat pedang lebih bagus. Nanti event lagi dapat yang lebih bagus lagi. Jadi kita nggak pernah turun pakai yang sebelumnya gitu. Ya nggak pernah ya, misalnya crafting pakai relief yang hijau kan dia selalu pakai ungu kan. Iya. Kecuali kalau kita ngerjain side quest, ada side quest ya dapat pedang side quest itu doang kan. Iya. Pedang side quest, udah sih. Kan mending kayak biasanya kalau RPG kan ada item tuh ada plus minusnya gitu kan, jadi kita bingung waduh pakai yang mana ya, yang ini atau yang sini lebih bagus tapi lebih kecil ya kayak gitu terus ada kayak gitu, tapi ini nggak ada sama sekali aja, bener-bener ini lebih bagus ya daripada yang sebelumnya gitu aja. Pokoknya ini upgrade udah dipakai gitu kan, attack lebih gede, defense lebih gede, magic lebih gede, gitu kan. Ya gitu sih, bener-bener gue tetap ngekeh ini game action sih, game Final Fantasy action. Walaupun mainline tapi genrenya udah action. Karena kan ternyata direkturnya juga kan si Devil May Cry kan. Itu battle designer doang. Battle designer ya. Iya, kelihatan banget sih. Iya. Itu. Terus dari soundtracknya keren sih kalau buat gue sih. Kalau kata gue calon game best soundtrack di Game Awards sih. Bahkan dibanding yang kemarin kan gue ngomong Zelda ya, Zelda soundtrack oke lah. Tapi ini jauh ya komposisinya jauh lebih matang gitu ya. Jadi kalau Zelda tuh cuma epic di pas ending doang kan, final battle-nya itu lagunya wah banget gitu. Tapi kalau dibanding yang lagu-lagu ambience, lagu-lagu samping tuh lebih bagus berapa gua. Kalau yang ini FF16 tuh bener-bener kayak lagunya ikonik jadi tiap ya, dan itu tuh kayak ya khas FF lah. Ikonik, terus khas kayak FF kan dia selalu ada lagu minimal ada 2 yang selalu 3 sih. 3 lagu khas kan, yang lagu kristal yang lagu itu, terus lagu yang main team karena Fantasy main team nah itu sama yang Battle of Victory Anthem
Udah kan hasilnya kan 3 itu. Yeah. 3 ini ada di sini dan masuknya teh bagus. Wah, menganyamnya bagus. Terus kayak pas lagi battle pun wah nge-hype banget lah. Lu kayak lagi battle tuh kalau lu di mute tuh aduh gitu sayang banget gitu. Itu juga keren sih. Jadi ada di dalamnya tuh ada kayak algoritma gitu yang kayak dia nge-mixing lagu otomatis gitu kan. Belajar dari itu kan, belajar dari Octopath kan. Octopath juga kan gitu. Jadi bener-bener kayak ketika lu battle udah HP udah setengah, dia langsung masuk transisi, masuk ke bagian 2 kan. Sama volumenya juga. Volumenya naik turun. Ketika dia ngomong ada dialog, volumenya turunin sedikit. Itu tuh rapi banget, tuh seneng gitu. Dan emang dia tiap kali battle, semua battle kena hype dulu, semua lagunya wah mantap kan, nggak ada yang ini soundtracknya biasa aja, nggak ada gitu. Iya, keren soundtracknya keren. Nanti dibahas di spoiler, aku pengen bahas lagi nih, spoiler banget. Terus apa lagi? Soundtrack oke. Grafik mantap. Grafik mah udahlah itu kayaknya best. Tapi di bawah FF7 remake kalau kata gue. Karakter model ribet. Remake integrate. Menurut gua sih bagusannya itu. Karakter model. Iya, bagusan ini. Bagusan FF16 sih. Soalnya FF16 tuh detail banget sih. Kayak kulit beneran kayak kulit. Terus kain beneran kayak wool, kelihatannya kayak wool. Ya tahu gua kayaknya mainnya di TV standar kali ya. Ya itu lah, terus nggak boleh. Harus di TV yang proper lah. Di layar yang proper. Gua main di TV berapa? TV LG ya. Lalu pakai monitor lu aja padahal kan 120 harus tuh yang 27. Monitornya di rumah. Oh iya benar juga. Wah anjir. Wah, lu nggak bisa. Lu belum ngelihat FF16 kalau gitu mah. Makanya gua main FF7 remake dan main itu kan dua-duanya monitornya sama. Soalnya mungkin kenapa kelihatannya bagusan 7 karena 7 detailnya 7 remake detailnya lebih rendah. Jadi itu kan aslinya kayak PS4 kan, mungkin dia art style-nya desain buat full HD gitu. Jadi gua di sini kayak ngeliat si Jill tuh kayak ada kayak boneka sih, kutip boneka ya. Ekspresi mungkin itu mah bukan ekspresinya ya. Emang dia stoik sih. Iya. Tapi keren banget loh kalau lu di layar yang bener sih itu gila sih, keren banget sih. FF7 remake nggak ada apa-apanya sih menurut coba gua mainin di iPad mini deh. Mini gitu. Aslinya susu lebih tinggi ya. 2K itu kan, ini tuh 2K. Oh iya. 2000 kali 1000 tuh 2K. Oh iya. 2000 kali 1000. Iya. 2400 kali 1000 sekian. Harusnya 2K kan. Itulah. Lanjut ya. Soal ini. Terus apa lagi? Gameplay udah, story belum nanti. Paling ini sih animasi yang generated yang animasi yang orang randomnya gitu. Itu jelek banget, jeleknya parah itu mah. Jelek gua parah banget itu. Gua pikir lu ngomong bagus. Jelek aja. Ya gua ngomong jelek. Lapisan itu. Enggak lu enggak masalahnya lu ngomong ngomong kan zaman sekarang cuy. Game cutscene sama in game enggak ada beda. Di sini mah beda banget anjir. Iya, gerakannya, gambar sih ya, enggak ada beda kan gambar. Karena emang nggak ada pre-render kalau cuman maksudnya lu kelihatan banget yang cutscene, yang cutscene sama yang lu lagi gameplay, bener-bener gameplay itu kan ya? Iya, kaku banget dia. Padahal kalau kayak Witcher lainnya, Witcher 3 jauh lebih bagus loh gerakan NPC-nya. Ini aneh sih, kayak gue kayak lagi cutscene, terus kayak lagi kamera gitu kan, terus tiba-tiba yang di belakangnya si orang yang di bar, dia lagi bolak-balik mundar-mandir jongkok. Oh jongkok, oh berarti ini mah kutip pre-render. Soalnya ada jongkok. Ini kan nggak ada kan? Gitulah. Ya, jelek misalnya gue bingung terus kayak ngasih barang kita selalu kayak gitu. Iya. Maksudnya gitu di standar Square Enix. Ekspresinya jelek, terus gerakan badannya sangat minim gitu kan. Jadi aduh. Ini game tahun berapa? Cuma kebantu ya kayak kutip pre-render cutscene-nya bagus. Gerakannya nggak ada pre-render sih. Ya kutip lah, maksudnya cutscene yang emang motion capture. Iya motion capture. Begitu motion capture kelihatan itu bagus. Kayak lu bahasa tubuh si Jill, bahasa tubuh si Sid ini kan awal ya, bahasa tubuh Sid, tubuh si Jill, bahasa. Ya semuanya lah bagus lah, si NPC-nya juga keren. Lu dari bahasa tubuh tuh kelihatan, oh ini mah si Jill gitu kan. Oh ini masih siapa sih namanya teh, yang mamanya teh? Si itulah.
Gue lupa. Yang gue ingat tuh Benedikta ya, Benedikta. Bukan. Mamanya itu siapa? Gue lupa. Annabella ya. Iya mungkin. Annabella ya. Lupa lah. Ya itulah. Itu kelihatan gitu kan, bahasa tubuhnya kan khas banget kan sih. Yang si mamanya si Clive kan selalu gitu. Ya. Gitu. Iya makanya itu jelek banget, parah. Kayak game PS2 jadinya. Di zaman-zaman kayak gitu, kayaknya malah game dulu aja. Itu kan procedural generated kan si animasinya. Cuman artinya sampelnya tuh dikit banget kan, sama gerakannya terbatas banget gitu. Jadi sama kayak pas Chocobo, itu udah kayak gak peduli kan, pokoknya lu manggil Chocobo bahkan kan di depan muka lu spawn gitu. Iya. Harusnya ada di belakangnya, di luar kamera lah harusnya. Rapih lah gitu. Ini mah udah gak peduli. Iya, kata lu manggil Chocobo. Plop aja muncul. Udah beres turun, oke bye, pergi aja. Ke samping hilang aja anjir. Hilang. Jadi uap. Iya. Terus sama side quest. Side quest juga gue gak suka. Side quest-nya macamnya iya sih, dikit banget sih. Tipe side quest-nya. Gue main Trails ceritanya menurut gue kalau Trails kan bener-bener kayak side quest kan, bener-bener Trails itu kayak roti dan bread and butter itu kan side quest dia. Si Trails itu yang semua orang puji side quest RPG paling bagus itu Trails series. Karena ya side questnya menyambung. Untuk JRPG mungkin. Untuk JRPG ya. Dan di sini emang sebenarnya kalau dibilang sambung menyambung. Tapi yang nggak penting juga banyak aja. Iya, nggak penting. Terus kalau cerita mah sebenarnya menurut gua keren-keren ya, yang nggak penting menurut lu juga kalau menurut gua keren ya ceritanya. Yang mungkin nggak semua 80%-nya keren lah kalau menurut gua. Cuman yang gua nggak suka tuh tipenya selalu sama polanya. Ngomong antara disuruh ngomong sama NPC terus balik lagi beres. Iya. Atau lu ngomong fetch quest, beli barang dikasih ke orangnya beres. Atau nemenin. Iya. Atau nemenin dia, gue mau ke sini ke titik A, nanti pasti ada battle, ke titik B pasti ada battle, ke titik C pasti ada battle, jadi udah. Iya, makanya. Boring. Aduh, bosan banget itu. Itu pasti kayak kebaca gitu kan, abis ngomong ini pasti suruh pergi itu kan. Nah, pasti pas di sini ada battle nih, tuh kan bener. Salah aja kayak gitu. Udah tebaknya itunya kurang. Kurang banget. Sayang lah kurang. Sayang. Dan kayak gue tuh kayak main itu kan, gue seberapa kali ngomong sama Salman kan kayak, gue mau side quest, mau gue skip, ya sayang. Iya. Tapi mau gue kerjain deh, aduh, males. Main story-nya teh, aduh anjir penasaran gitu, pengen cepet. Lu kayak keadaan dimana kayak udah makin belakang gitu kan, beres cerita gede, terus side quest 5-6 biji, sekali main story ting, udah keluar kan story. Aduh anjir pengen gue skip, tapi kalau gue skip kan sayang. Gue udah beli gamenya, kontennya gak gue nikmatin kan gitu, tapi kontennya juga kualitasnya juga rendah dong, gue animasinya jelek. Ya apalagi side quest kan hampir nggak ada yang. Ya animasinya gitu loh. Yang mocap. Clive, tolongin dong ini saya ada bandit di situ, tolong. Oke. Nih, gue kasih bandit. Itu banget kan, anjir. Iya. Minimal matanya nggak seblank kayak Skyrim sih. Iya, tapi gerakan layarnya kayaknya bukan Skyrim ya, Dan? Nggak separah Pokemon sih. Iya, Pokemon mah standar Pokemon. Beda lagi aja. Game Great Base di 3D. Aja muternya gitu. Muternya nggak ada gerakan ya. Harus ya aja. Ini artis muternya natural sih, lo kayak jalan mesti natural. Iya. Cuman ya gitu gerakannya sama semua, semua karakter sama, mau cewek mau cowok sama, mukanya sama, gerakan facial animationnya sama, kayak gitu kan. Aduh, terus masih mending sama bagus nih mah sama jelek ya. Iya, sama jelek. Sayangnya begitu. Jadi ya, nah sekarang udah spoiler lah. Spoiler. Gimana ceritanya kok kata lu? Kalau gue sih dari awal sampai akhir bagus. Endingnya gue sangat tidak suka sekali. spoiler ya. Langsung ngomongin ending nih. Endingnya gue gak suka. Langsung ngomongin ending atau ngomongin yang lain? Yang lain dulu lah. Oke. Endingnya lu sangat tidak suka. Ya. Lu nonton John Wick gak sih? Apa? Nonton John Wick kan? Nonton. Di John Wick 4 lu suka? Endingnya? Lumayan lah. Gak bagus tapi lumayan lah buat gue. Itu masih oke lah.
Di sini enggak. Iya, yang ini enggak. Udah, kita ngomongin apa dulu nih? Karakter. Oke. Karakternya oke. Kok kata gue oke banget. Banget. Iya. Karakter bagus. Karakter favorit lu siapa? Sid. Kalau enggak ini Sid anjir, the best lah anjir. Udah kayak highlight banget. Ya makanya memang harus dibunuh sih itu. Nggak bisa dibiarin. Iya, karena gitu. Kalau enggak ceritanya nggak bisa maju. Iya. Clive nggak akan menonjol. Iya, nggak akan menonjol. Terlalu imba juga sih, dia kayak terlalu orangnya wise gitu kan. Itu standar anime sih, biasanya orang-orang wise gitu mati. Tapi dia kalau ngomongin wise enggak kan. Sebenarnya dibilang wise juga ada dewasa ya senior lah istilahnya. Kelihatan lah. Kalau diomongin wise enggak, dia kan ada something sama Benedicta kan. Iya. Itu kan ya ada salahnya dia juga kan sebenarnya. Maksud gua wise tuh kayak ya di saat di timeline gamenya kan kelihatan dia di antara yang lain tuh paling wise lah kelihatan. Cuman gua suka kayak kadang kayak sekarang pun gua ngeliat di YouTube kadang highlight kayak si Sid itu memasukkan unsur-unsur komedi justru. Iya, setelah terus dapat lagi. Dapat gitu kan kayak apa sih? Si Clive ngomong anjir, lu ngomong shortcut apanya anjir? Banyak monster. Ya kan kalau nggak gitu nggak ada bumbunya lah. Sama yang ini yang inget mah apa? Kita butuh pedang lebih gede, ya udah saya aja kan. Pedang aja bukan itu. Gitu. Ya itu kayaknya juga kocak sih. Bener-bener istilahnya polos dan apa? Literally nggak bisa bercanda ya. Otot di atas otak ya. Abis itu dia baru jadi pemimpin baru mulai mikir kan. Iya. Lu butuh pedang lebih gede. Terus ada lagi kan apa? Oke, tendangan di tendangan ketiga ya. 3. Gue aja mana? Oh iya dia sama 1. Si Joe juga kocak kan, nyengir. Iya. Apa lu ketawa-ketawa? Ya, udah beres belum bercandanya kan. Kocak sih sebenarnya itu 3-an itu sebenarnya. Keren. Karakternya keren sih menurut gue, karakter keren. Chemistry-nya bagus. Iya. Sid sama main cast-nya bagus. Sama Benedicta sama si Kupka juga bagus. Itunya bagus. Cuman emang kalau dari story ngomong banyak, ada beberapa hal yang lu harus mengasumsikan, apalagi di ending. Iya. Cuman kan lu kayak di tengahnya, di awal emang dia bener-bener ceritanya lu kompleks ya, harus baca lore kan. Iya, harus apa? Real time lore. Real time lore button. Iya, itu yang ditahan touchpad lah pokoknya. Itu harus baca banget karena kayak gua aja belakang baru ingat lagi ternyata Benedicta kan emang dari Walud kan. Iya. Benedicta dan Sid itu dari Walud. Pasukannya Walud lah. Si Sid kan Lord Commander-nya Walud kan aslinya. Terus kutip berkhianat kan. Itu dan itu kan tiba-tiba pas Benedictanya mati aja kan, terus tiba-tiba kepalanya dikasihin ke si Kupka kan. Lu kayak masa sih si Sid yang ngasih? Itu kan yang dikasih tau siapa yang ngasih kan. Lo harus ambil sendiri, lo harus pinter. Yang ngasih kan si Barnabas. Kelihatan banget kan. Iya. Gitu. Itu kan anak buahnya dia kan, si Benedicta kan. Itu juga ya yang si Barnabas kayak gitu juga keren sih. Barnabasnya paling kurang dikembangin sih kalau kata gue. Ya tapi keren karakternya. Paling kalau villain kan sebenarnya dia ada 3 arc kan, villain itu kan. Yang pertama kan si Benedicta. Villain yang arc keduanya kan si Kupka. Villain yang ketiganya Barnabas kan. Dan villain kecil lainnya lah kayak nyokapnya si Clive, nyokapnya si Clive gitu kan kecil-kecil. Cuma kan bos gedenya itu ada 3 kan, ada 3 fase kan. Benedicta, Kupka, habis Kupka kan langsung mulai fokusnya ke Barnabas dan Ultima kan. Paling menarik sebenarnya dari 3 itu si Benedicta kalau kata gue justru. Iya, si Kupka juga keren. Kupka keren cuman ya literally brown over brain katanya. Anjir. Kalau Clive masih 30-70 dia belum ngomong sama 100 gitu.
Ya justru itu, makanya maksud gua ada ininya, ya ragamnya banyak. Ya walaupun stereotip, cuman ya keren gitu, masuk lah. Ya, dimana Benedicta kan Catwoman ya, Catwoman sekali. Ya. Tapi kan punya depth juga gitu. Ya paling kurangnya itu aja kayak si Barnabas, kayak terlalu cuman diliatin jahatnya doang, kayak story sebelumnya nggak. Barnabas mana kok kata gue nggak diliatin jahatnya doang. Barnabas itu bener-bener kayak lu follower setia banget. Ya cuman diliatin pas gitu doang gitu, pas dia jadi jahat. Nggak dulunya ada apa, siapa dia kayak gitu-gitu kan. Ya nggak ada cerita sebelumnya kenapa dia jadi kayak begitu, kayak gitu kan nggak dibahas sama sekali gitu. Kalau ngomongin kurang shonen anime ya, pas lagi battle flashback dulu. Masa kecil. Seenggaknya ada cutscene apalah ngejelasin dia, dimasukin gitu kan. Ya banyak sih emang karakter yang cutscene dia cuman adegan paling lengkapnya yang ternyata di Ultima dulu telanjang sama Ultima anjir. Telanjang sama Ultima di tangannya 4 kayak sini peluk. Gue mau peluk di sini peluk tangan saya ada 4 ya. Ultima sendiri sebagai villainnya khas banget FF ya. Yeah. Dari bentuknya mah. Yeah. Khas villain FF yang udah bentuknya kayak jelas ya. Yeah. Oh, villainnya juga keren sih. Ultima keren juga sih. Kayak cerita dia juga kenapa dia pengen ngancurin itu juga keren. Ngancurin dunia juga keren. Intinya mah dia cuma pengen ngeriset lagi kan? Iya, ngeriset. Nah, kayak itu kan keren kan, menurut gua sih keren ya kayak gitu. Iya, ya ujung-ujungnya sebenarnya jadi cosmic horror kan itu. Itu cosmic horror sih. Dan satu statement yang pengen gue omongin, FF16 itu Super Sentai aja. Kenapa? Itu tim kan Power Ranger. Ada Ranger merah, Phoenix. Phoenix. Ada Ranger biru. Si Pak ya. Pokoknya kan merah biru. Warna si ininya, warna si warna summonnya, si iconnya. Iya. Terus bisa Henshin. Iya. Henshin jadi raksasa. Bukan. Berubahnya kan ya, jadi Ranger dulu. Iya. Jadi Ranger dulu yang Oh iya. Apa sih? Si Awaken ya apa? Awaken form ya. Yang si Crashnya kan jadi jadi dia bisa Henshin kan, Henshin dengan belakang-belakangan jadi Henshin ada musuh baru yang ada baru kan dia bisa Henshin. Itu kan jadi berubah, terus bisa manggil robot, jadi gede. Terakhirnya gatai. Super Sentai bukan? Iya benar. Jepang lagi kan? Super Sentai dengan bumbu Game of Thrones lah. Tapi ya kalau ngomongin Game of Thrones juga Game of Thrones banget ya. Ya ada beberapa kubu, terus saling backstab. Sebenarnya nggak separah Game of Thrones ya, sih. Enggak. Ini soalnya pada akhirnya yang jahat tuh emang ada yang sosok jahat di atas itu semua gitu kan. Enggak, tapi gue kalau orang ngomongin Game of Thrones itu gue paling sebanding sama Game of Thrones itu apa? Ini politik kerajaan, terus ada faktor lain. Kalau di Game of Thrones itu si King of North yang Frozen King, apa sih King Frozen itu yang jadi bikin zombie. Oh ya. Kalau di Game of Thrones White Walker. Si White Walker-nya bikin zombie, kalau di sini bikin jadi apa namanya? Yang jadi zombie juga kan? Akasik. Jadi bikin akasik kan? Yeah. Sama kan? Itu sama persis loh. Yeah. Lu kayak lu berpolitik, berkutat di politik, sedangkan itu si pasukannya akasik itu ngebangun terus. Iya. Terus nyerang yang masih normal gitu. Nyerang yang masih normal. Ya sih, dan belakang makin ceritanya kan si akasik itu makin keluar kan, makin muncul sama persis sama si. Iya. Dan politiknya masih ada, walaupun ujung-ujungnya politiknya habis sih. Iya. Sebenarnya bukan itu masalahnya kan, ternyata bukan politik masalahnya. Iya, tapi ternyata ya ada ketulu. Iya, betul. Kalau Game of Thrones kan emang masalah utamanya politik. Iya, tapi ada ketulunya juga sama kan. Ya ada si White Walker-nya. Oh iya. Tapi itunya cuman kayak apa? Yang neken mereka gitu kan. Kalau FF justru itu masalah utamanya kan. Karena udah habis sih, politiknya mau habis gimana lagi aja. Iya, ya itu bedanya di situ kan.
FF literally kalau ngomongin spoiler, anjir udah kayak apa namanya deh? Aduh, gue lupa bahasa di itu. Terorisme simulator, hancurkan semua government. Wah, ada government bunuh raja. Oke. Wah, itu situ ada rajanya juga bunuh. Wah, di situ ada raja bunuh semua. Pakai mati semua. Semuanya bunuh aja supaya nggak ada konflik aja. Well, it works. Pelajaran yang diambil kayak begitu ya, it works. Ayo bener kan? Iya, iya. Ini juga apa ya? Ya itu, oke. Selanjutnya gue keselnya ini sih, kayak dia ngasih tema dewasa, cuman ya kagok gitu. Ya itu gue juga ngomong masih sama kayak masih kerasa konservatif dari ya, Jepang banget masih kok. Jepangnya kan konservatif jauh sama kayak hubungan si Benedikta sama si Kupka kan kayaknya wah ini nakal banget gitu ya. Tapi ternyata gitu doang, cuman itu doang gitu. Nggak pernah diliatin lagi ke keliaran mereka gitu kan. Ya adegannya kan adegan masih PG, kalau di Amerika mah PG-13 segitu mah. Iya, makanya. Kan kayaknya padahal udah ngomongnya udah fuck, tapi apa? Ya yang darah udah di mana-mana. Yang dewasa itu kan cuman darah pun di awal doang kan. Yang pas cutscene yang si bapaknya. Iya. Itu doang, sisanya nggak ada darah kalau kata gue. Bahkan si Kupka aja tangannya potong aja nggak ada darahnya. Nggak ada gitu? Ada kayaknya, tapi cuman nggak berkesan gitu loh, kayak cuman cerot udah aja. Cerot udah gitu ya. Iya makanya, nah itu dia kayak dia pengen tangan kalau tangan dipotong itu kan, wah ada serang muncrat kan harusnya kan? Iya kurang lebih, ya nggak muncrat, nggak mau tahu combat juga sih, cuman at least darah nggak berhenti gitu kan harusnya. Iya darahnya ngalir kemana-mana harusnya. Tangan dibelah di sini. Iya, harusnya iya darah tuh. Udah itu nggak mungkin hidup sih. Iya. Harusnya nggak mungkin hidup. Nah kayak gitu kan, jadi dia tuh pengen ngebangun oh ini dewasa, dark. Tapi pas udah kita mainin ternyata enggak. Bahkan bukan enggak sedewasa itu, tapi kayak lebih kayak ini mah masih PG-13 atau enggak mungkin mereka dewasanya tuh dewasa karena banyak hal-hal politik yang anak kecil nggak akan ngerti gitu. Iya. Aku pengen ngambil dewasa itu di situ. Iya, bukan di grafiknya ya. Bukan kayak di Baldur's Gate kan. Kalau Baldur's Gate kan everybody help me gitu kan. Iya. Ya gua di awal ngarepnya kayak gitu sih. Everybody help me. Iya. Seenggaknya kekerasan tuh diliatin banget lah gitu, seenggaknya minimal kekerasan tuh diliatin banget, kebrutalan orang tuh diliatin banget gitu. Iya, kalau ya mungkin mereka pengen ngasih lihatnya sisi yang berbeda sih ya. Kata gua kayak kebrutalan aja kan yang pas awal-awal tuh yang Odin lawan Bahamut aja kan kelihatan banget. Raja pangeran kita datang terus ya udah hilang. Iya. Terus kayak pas awal-awal kan si Lord Commander-nya siapa itu? Yang di Rosaria, si Lord Commander-nya. Wah anjir ada satu lagi fire icon-nya terus kebakar ya. Oh iya ya gitu doang. Makanya gua sebatas anime Jepang lah. Iya. Anime Jepang bahkan ada yang lebih dari itu sih menurut. Banyak. Sama ini sih ada yang keren. Gue berharap lebih banyak kayak gitu, kayak yang apa? Yang ada side quest yang kayak ada anak kecil nyari anjing, tau nggak? Ingat nggak? Anak kecil nyari anjing. Iya. Kirain nyari anjing, kita asumsinya oh iya kita nyari anjing, itu si putih gitu kan, si putih mana? Kita cari-cari ternyata itu orang kan sama dia, ayo dong bangun kayak barang gitu kan. Gue ngarep di FF tuh banyak kayak gitu ke itu twist sih. Ya ke apa? Kebrutalan manusia gitu, tapi kan yang gitu tuh cuma itu doang gitu. Ada beberapa. Yang satu lagi yang ingin gue memorable mah yang itu. Tolongin dong anak saya lagi diserang sama serigala. Oh iya. Terus pas kita tolongin anaknya malah ngambek. Kenapa lu bunuh serigala ya? Iya. Siarek. Siarek gitu ya. Gue bilang ke bapak gue. Terus bilang ke bapaknya kan. Iya. Papa. Terus ngomel. Kenapa lu nggak mati? Ya sehat. Kayak naon ini. Iya. Ayo pak kita beli serigala yang lebih gede terus udah gitu.
Iya, tapi masih apa ya? Masih ada kayak dicampurin apa ya? Komedi dan mild. Kalau ini kan kelihatan mayat gitu. Itu mayat sih. Mayat, terus kan, wih gila banget, anak kecil aja nganggep. Tapi emang cuma Regina di situ doang kan yang paling rasis lah tuh. Iya, gue pengen tuh banyak kayak gitu. Tapi emang di situ side quest-nya parah sih. Yang main story juga kan yang ceritanya situ juga sedih sih. Iya. Cerita si apa sih? Karyawannya si Mami. Iya. Mami brutal. Dapat sisir dikiranya sisir dari klien lain, ternyata sisirnya dari maminya kan. Iya. Terus malah jadi kayak gitu. Sedih sih, banyak yang ya banyak cerita dewasanya gitu, tapi memang enggak gimana ya? Kurang gigit sih. Enggak se-Game of Thrones itu gitu. Iya, itu dia menurut gua sih. Nah, terus ya gitu kayak hubungan si Jill sama si Clive juga ada romance-nya, ada nude barengnya. Tapi cuma itu. Tapi nggak digali gitu, maksudnya lu kalau menurut gue ya udah ada misalnya kagok lah ya. Kagok kalau diliatin mereka have sex kayak atau seenggaknya nggak perlu diliatin tapi kasih adegan yang orang mikir kesana semua gitu kan, atau seenggak tapi kalau misalnya kagok gitu kalau lu nggak mau ngeliatin kayak gitu ya nggak usah ada romance aja gitu menurut gue. Enggak, karena emang dari awal emang karakter si Clive itu kan dance. Karakter si Clive itu dance, jadi kayak enggak lah gitu. Si Jill-nya kan udah kayak ngasih kode, ya gue kayak suka. Tapi ya terlalu ya masih Jepang banget sih, kayak ngasih kode terus nggak ada yang saling malu-malu gitu. Gue kesel sih. Gue malah seneng justru kayak gue nggak suka. Nah, karena kan kayak mereka kan ngasih lihat hubungan dewasa kan ada dua kan, yang satu Benedicta di mana dasarnya itu lust, yang satu lagi kan Jill, di mana Jill itu kan konservatif, diajarin etiket, dia kan lady, lady kan lu nggak boleh oh cowok, nggak gitu kan ya. Lo sebagai dia putri kan, dia malah princess dari kerajaan kecil yang diambil sama Rosefield kan, kayak dijagain terus kayak sebagai timbal balik dikasihin kan nih putrinya gua. Nah, itu kan kalau ya maksudnya bangsawan pasti diajarin etiketnya gitu, lu nggak boleh sebagai cewek ya nggak boleh ngutarain duluan, nggak boleh agresif, harus konservatif. Makanya kan dia bahasa tubuh juga kan bentuk selalu gini kan, jalan juga kan ikutan lah, rada ladylike kan gitu kan. Benedicta mah kan gitu banget kan, hai gitu kan, ya beda lah gitu. Ya gue malah seneng gitu kayak, oke lah gitu, mau mereka pun gue menganggap kayak abis pelukan ya, abis ciuman ya udah pakai baju tidur. Bisa kan gitu ya, kenapa konservatif? Iya. Belum merit nggak boleh cuy. Ya maksudnya gue kayak ya mereka terbuka gitu, lo mau berpikir yang lebih dewasa silakan gitu. Kalau udah anak-anak kan nggak bisa main juga ya. Iya, makanya kalau menurut gue tuh kurang grafik sih. Ya kekerasannya ya hal-hal dewasanya tuh kurang grafik sih menurut gue. Soalnya gue apalagi dulu kan sebelumnya dia ngomong ini si timnya suruh nonton Game of Thrones dulu katanya kan, terus tapi jadinya ini Game of Thrones dan ya ceritanya mirip, cuman kegrafikannya tuh jauh beda gitu, ke-fuck up-annya tuh beda banget. Ya itu awalnya Game of Thrones banget sih, lu tau kan bonyoknya si Clive? Iya. Di situ makanya di awal-awal tuh kayak wah iya, tapi lama-lama tuh ya ini mah FF biasa gitu. Dia Jepang. Iya, jadinya anime kan. Kayak kata gue sih setting awalnya doang. Iya. Makanya di kesana-sana tuh malah makin mild gitu kan. Justrunya gue oke lah grafiknya di awal doang. Cuman at least ceritanya tuh makin kesini tuh makin ngeliatin wah sini ternyata bangsat, sini ternyata pengkhianat, ternyata ini pengennya gitu tapi ternyata enggak. Jepang banget malah. Shonen banget. Iya. Gak ada gitu. Kayaknya gak ada pengkhianatan deh. Iya makanya cuman backstep, bukan backstep, cuman kayak saingan politik aja gitu kan. Iya dan memang kerajaan yang berbeda juga gitu kan, emang musuh politik. Makanya cuma ngeliatin. Gak sampai backstep. Iya gak sampai backstep. Tiba-tiba pamannya si Clive
lagi aduh gue bantu terus tiba-tiba tusuk ke belakang gitu. Saya sudah bersekutu dengan harusnya kan udah kayak gitu gue ngarepnya ternyata tapi ngomongin Bang Secret salah satu bis kalkun. Iya sih itu gue ngakak aja. Itu keren juga sih. Lu butuh duit, nih gue kasih. Lu butuh berapa? 2 dus nih gue kasih. Cukup kan? Kurang kan? Kakak kayak anjing mau berantem makanannya saya Angkel di belakang nih Angkel, ya siap lucu aja gue ya itu keren sih karakter dia. Terus kayak siapa sih si yang tangannya yang matanya kebeset siapa? Oh iya itu tangan kanannya si Sid. Tangan kanannya si Sid kan paman lu nggak akan tinggal di sini kan? Paman lu pulang kan? Iya pulang. Itu juga keren sih, karakter itu juga keren sih itu. Si yang codet itu, si kokblok. Ngesek cipokan. Kalian ngapain? Gue ikutan dong. Itu ya keren sih, gue suka sih itu. Kakak kayak gitu, gue seneng, ratingnya bagus. Kalau main Sony mau ratingnya bagus. Dan ya apa mana? Oh iya, itu ya semua bagus sih. Yang itunya pun siapa lagi? Icon itu siapa? Prince. Yang gay. Yang gay. Bahamut is gay. Tapi itu bagus sih menurut gua, maksudnya nggak maksa. Enggak maksa, bagus. Bukan orang Amerika soalnya yang bikin. Iya, bagus. Kalau orang Jepang yang bikin tuh bagus. Iya, kita juga melihatnya oke gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Ya nah tuh sama kayak hubungannya si ini kan sebenarnya ngomongin hubungan kayak si siapa? Joshua sama si siapa tuh? Ya, siapa namanya tuh? Lupa gua, yang rambutnya pendek. Ya si kena cewek kan. Iya. Itu kan udah sama aja kan. Iya. Nah kan udah hampir hampir jadian kan. Hampir romance lah. Hampir romance. Cuman ini sih kalau si Bahamut lebih romance sih, lebih ngeliatin udah romance gitu. Iya, ya tahap di mana si Joshua ya lebih lanjutnya. Iya Bahamut itu. Dan kenaiknya dia ini kan kenaiknya si Joshua kebetulan cewek ini cowok gitu. Tapi keren sih pas dia pas perpisahannya juga keren sih, titip ya begini ya, itu keren sih, itu keren. Gua kan mau di sebelah ya kita walaupun gay tapi kita nggak discuss. Itu keren sih karena nggak discuss karena nggak ada adegan telanjangnya juga sih. Ada adegan misalnya mereka ada adegan telanjang, kalau masukinnya bagus sih kayaknya oke aja sih ya. Ya karena kalau media Amerika sama British sekarang udah terlalu maksa gitu, jadi kayak gimana ya, kayak ceritanya tuh kayak sebenarnya nggak didesain buat itu, tapi karena pengen banget kayak harus masukin itu jadi dimasukin gitu. Jadi tuh malah jadi nggak bagus. Ini kalau ini justru smooth banget, ini bagus, bener-bener kelihatan gitu. Nah soal keberagaman karakter, ada gue yang satu yang nggak suka. Siapa? Bukan siapa sih, kayak keberagaman karakter di universe-nya gitu ya. Kan itu dari macam-macam ya, ada yang di gunung, ada yang di European dan Asia Timur. Ada Asia Timur, ada Asia Barat, Arab kayak gitu kan. Terus mentok di daerah Arab terus warna kulit juga udah beda-beda, walaupun muka masih mirip-mirip tapi warna kulit at least udah beda gitu ya. Walaupun si Kuka juga sebenarnya mukanya udah beda sama yang lain gitu ya. Udah oke lah, maksud gue udah keren. Tapi yang gue kurang seneng ya nggak tahu ya, mungkin ada alasan lain. Ngomongnya si logatnya tuh dari setiap daerah tuh semuanya British gitu. Yang beda cuman si Meat doang. Si Meat juga maksudnya British, itu kan kayak Scottish Irish gitu, maksudnya masih situ semua gitu. Gue pengennya kayak misalnya yang misalnya yang dari mana ya, yang per negara tuh logatnya beda. Seenggaknya ada yang logat Amerika misalnya kalau misalnya dari Arab ya logat Inggris Arab gitu kan. Ya mungkin mereka takut dimasalahin stereotip ya. Cuman jadi kalau kayak gini tuh kayaknya kesannya tuh ini dunia dikit banget orang bahasanya sama. Iya. Kalau gue sih gitu sih. Argumentasinya dunianya mengatur gede sih. Tapi tetap aja kan si ininya beda kan. Kulturnya beda. Kulturnya kan jauh beda gitu kayak. Ya logatnya sih itu masih lumayan sih. Siapa sih yang di market yang
blacksmith yang anak muda yang ternyata bisa magic. Itu gue paling seneng ceritanya itu. Oh iya. Nah, tapi masih Eropa gitu semuanya tuh. Nggak ada, at least yang kayak Amerika lah sedikit gitu. Yang ke Amerikanya mungkin Amerika yang bagian selatan yang udah redneck banget gitu. Seenggaknya jadi kerasa Inggris mereka juga gitu. Mikirnya kalau kata gue sih jadi kalau terlalu aksennya terlalu kental kan lu nikmatin juga nggak ngerti ngomong apa sih. Ada subtitle. Ya kan belum tentu semua baca orang Amerika mana ada baca subtitle. Ya oke lah itu mah ya mungkin alasan mereka itu mungkin. Cuman ya kalau menurut gua sih itu teh udah keberagaman lah gitu supaya terasa lebih Gua pikir lo ngomongnya kurang beragam, nggak ada orang hitam. Ada, ya maksudnya itu juga nggak masalah sih. Ada kan tapi yang kulitnya gelap ada. Iya. Nah itu udah kan ini secara fisik bentuknya udah beda-beda, iya. Warna udah beda-beda, muka udah beda-beda, rambut udah beda-beda, tapi logatnya ngomong sama semua gitu kan jadi. Kan sama media Amerika kan dikritik kurang diversity. Kalau buat gua sih kalau diversity gua sih udah cukup ya. Cukup. Ya paling gitu sih. Kalau misalnya dia ngomong diversity bahasa, gua setuju. Basically enggak ada orang hitam. Iya, gua tahu. Kan ya, gua ngerasa kayak lu game yang ada slavery, maksudnya orang itu mau apapun pasti salah sih. lu mau jadi bearer orang itu ya konflik dimarahin, nggak boleh. Lu mau jadi masternya yang orang itu jadi tuh nggak boleh dong. Sama salah. Kalau kayak gue ini udah cantik sih, Iya, udah bagus. Ya gue sih nggak suka. Dan emangnya kan ngambilnya itu kan Asia dan Eropa sampai Asia. Iya, dia pengen ini menurut gue niru Game of Thrones kan. Atau fantasi kayak gitu kan. Kalau yang barat pasti British gitu kan. Dia ngomongnya biasanya based on Europe. Iya. Nah itu kan ya Asia Timur kan, yang itu kan yang desert tuh Asia Timur. Iya. Dan kalau kata gua sih kupkanya sendiri Asia Barat dong. Hitam. Desert Asia Barat dong. Asia Barat ya. Oh ya Asia Barat. Asia Timur Jepang. Asia Barat. Yang kalau kata gua kayak si kupka itu emang rasa hitam kalau kata gua ya. Iya emang kan gelap warnanya. Cuman emang mukanya aja rada European. Iya. Ya itu gua sih kurang. Ya misalnya kayak mau ini aja si Game of Thrones kalau mau niru itu kan bahasanya aja di mereka logatnya beda-beda walaupun Inggris semua tapi beda-beda logatnya. Iya sih, itu lebih rapi lah. Ini kita ngomongin Jepang juga sih. Iya, nah itu. Nah, langsung ending. Kita ngomongin ending. Lu sana. Aja belum ngomongin ending, masalahnya ngomongin ending. Gimana ending? Kata gue cukup memuaskan lah, walaupun tadi kali ya gue sempat ngomong dulu kurang penjelasan. Iya itu. Kurang. Aduh tambahin cutscene lah 5 menit. Lu udah cutscene tuh panjang itu tambahin cutscene 5 menit lah. Kita bukan ngomongin epilog ya, epilognya menurut gue keren banget. Epilognya udah bagus. udah oke lah. Gue ngomongin abis final battle, terus kan adegan si Clive kan, adegan si Clive. Aduh aja gue gak enak aja ngomongin spoiler aja. Udah ngomong aja. Ya si Clive-nya kenapa? Nggak jelas mati atau enggak? Ya, enggak. kan yang nggak jelas itu kan Clive sama Joshua kan. Ya. Joshuanya kan walaupun udah kayak di heal gitu. Tapi kan sampai di heal kan. Sedangkan si Clive-nya kan nggak jelas juga kan. Lu dari situ kan lu tahu sendiri proses apa? Jadi yang jadi curse-nya itu kan nggak langsung satu badan curse, nggak semua jadi langsung curse kan. Iya dilihat dari pasien-pasien sebelumnya kan lama gitu. Prosesnya lama. Ya lu mentok paling kayak gitu kan cuma hilang tangan doang. Nggak langsung mati juga kan, tapi kan nggak dikasih lihat. Terus habis kayak gitu kan nggak menyelesaikan dunianya kan nggak jelas gitu. Gimana gitu, langitnya gimana? Ya langitnya kasih lihat, aku buka kan gitu. Tapi kan sisanya kehidupan setelah itu tuh apa yang terjadi gitu kan? Plotnya kan masih ada, Akashinya gimana? Terus kayak si yang hitam apa sih namanya? Black yang jadi hitam? Ya corrupted land. Corrupted landnya itu gimana? Lu cuma dikasih lihat epilognya
tumbuh-tumbuhannya itu udah jadi dunia yang udah berubah tanpa magic gitu kan, tapi lock. Iya, tapi kan maksud gua apakah nge-heal-nya pelan-pelan, apakah tiba-tiba jadi instantly atau emang masih itemnya tuh masih ada, atau emang sisa lainnya ya segitu lu pakai segitu-segitunya. Kan nggak jelas juga. Recovernya gimana? Recovery-nya gimana ya? Gue paling penasaran Akashiknya gimana. Akashik dan Flood-nya sih. Itu kan tiba-tiba muncul kan. Makin parah. Kayak progres cerita makin maju tuh bukannya makin bagus malah makin parah kan. Bahkan sampai ke kota kan. Udah dikit banget lah tempat yang masih aman bisa dipakai hidup. Oke, gue di awal gue bisa terima lah kayak si ceritanya Benedikta sama si Kuko yang tadi gue ceritain, sama si Kuka. Kenapa bisa begitu kan? Oke, gue bisa mengasumsikan dan masih masuk akal gitu. Kalau gini kan ini udah gak jelas gitu, mau kemana? Ya itu salah satu yang gue gak suka. Cuman bahkan si Ultimate sendiri kan ngomong, gue ngapain sih mau ngapain planning lu emang mau ngapain? Kan curse-nya masih ada, curse-nya kan gue mati nggak hilang. Ya udah kita berjuang aja. Oh gitu doang. Gitu. Ya udah. Semangat ya. Ya makanya. Itu salah satu. Kalau gue sih lebih nggak senengnya tuh kayak maksain sedih itu terakhirnya. Tapi malah gue tersentuh loh yang pas perpisahan itu gue anjing gitu. Ya itu di situ bagus, cuman kayak tiba-tiba tone-nya tuh berubah total gitu loh. Dari hopeful jadi suicide. Nah iya kayak gitu, jadi nggak ada prosesnya, nggak smooth gitu, kayak bener-bener kayak ada cerita yang hilang gitu. Jadi tiba-tiba lu maksain mau tamat, udah beresin sini aja gitu, berat langsung diubah gitu. Gua ngerasa kayaknya budgetnya kurang banget. Kayak kelamaan mungkin. Si BC itu kan bentuknya RC. Ya, tapi kayak nggak ada budget tuh nggak? Iya. Gue ngerasanya itu harusnya dipakai sih. Nggak, dan itu kan rada aneh. Kayak si Clive kan ngomong ke si Uncle nih, lu bisa nggak titip gue tuh butuh pasukan, bisa nggak lu cariin pasukan? Oke siap, sepapanya kan ngomong gitu kan. Ntar kita ketemu lagi gue bawa pasukan, itu ngomongnya gitu. Tapi kan nggak dipakai. Iya nggak ada. Gue malah kepikirnya kayak harusnya di-ngerate gitu. Malah jadi pasukan yang dunia yang udah hancur, terus kan akhirnya ujung-ujungnya kan jadi nyatu ke si Clive kan, semuanya tuh jadi join jadi satu negara lah kan kayak gitu, jadi nyerang ke satu kubu lah pakai pesawat gitu nyerang ke situ. Gue sih mikirnya ke situ. Kayak si Mid kan ngomong, ini gue bisa jadi bikin arsip dong. Harusnya terbang. Kok enggak gitu? Dulunya udah air ya. Iya. Mana gitu kan? Kayak budgetnya kurang gitu kan. Ya udahlah tambahin aja lah gitu. Iya. Terus itu juga ya kayak gitu. Makanya gue sih kurang seneng ya, kurang puas lah. Iya, yang udah ngomong kan argumennya harusnya udah kayak gitu ya, satu dunia melawan mereka kan. Ya walaupun kayak lu bikin pasukannya lawan Akashik gitu kan. Iya. Terus lu tembusin. Di situ juga udah keren loh yang di menara yang di Walutnya. Iya. Duh ini lalat Will. Iya. Yang di Walutnya udah keren loh, kayak lu udah datang bawa pasukan gitu. Iya. Terus kita ngapain? Pulang. Hah? Itu udah keren padahal ya. Udah perang gitu kan. Wih pasukan datang, terus kita mau ngapain? Pulang. Terus saya cuma nunggu mana ini mereka balik. Udah pulang mereka side quest anjing tuh, dijibun gitu. Aduh, ya itunya emang kurang sih. Cuman kalau kata gua secara tonally masih keren sih. Ya lebih better daripada FF13 15 lah. 15 lu ngapain ya? Enggak. Emang terakhir itu 15 katanya endingnya ras banget kan? Iya, itu mah benar-benar kayak banyak banget cerita yang hilang gitu. Banyak banget yang dipotong-potong. Ini malah kalau kata gue yang side story yang terakhir itu kan datang sebejibun. Malah itu malah bagus semua kan. Konklusi ini. Iya. Nah, ini penutupan lah. Gua sayang lu udah lihat ini FF7 Rebirth. Udah. Yang semuanya yang presentasi waktu TGS kemarin. Presentasinya tapi secara overall gua lihat lah. Keren banget kan itu. Banget. Menurut gua FF16 nggak ada apa-apanya sih itu. Dibandingin itu. Nah, gua sayang banget nih kayak gini tuh Jepang banget ya. Kayak dia tuh kan kalau lebih cari aman.
studionya. Jadi kayak FF7 kan itu bisa dibilang IP lama, FF16 IP baru lah bisa dibilang ya walaupun FF. Tapi kan 16 baru, 7 lama. Jadi lebih kayaknya mereka tuh lebih ngasih beraninya tuh karena investnya di 7 gitu. Ya dan ceritanya pun lebih berani itu juga. Ya udah aman karena mereka 7 udah ada brandnya, udah ada. Jadi ya gua sih maksudnya seneng-seneng aja ya. 7 karena emang bagus, cuman ya gitu ya. Tapi sebenarnya secara sepaket gitu ya, satu game secara keseluruhan gue bilang ini sangat bagus sih. Apa 16? Oh. Sangat layak lah. Oke. Ya cuman lo kurang harus gua tuh kurang puas. Harusnya bisa lebih gitu. Kontennya ya sih kalau masalahnya kalau emang baru gitu. Lo ngejar main story itu dikit banget lah waktu time-nya. Iya. Kerasa banget lo side quest-nya buat nge-fluff-nya teh buat ngegendutinnya teh banyak nih, banyak lemak lah gitu. Kalau bener-bener dari awal cuma main story kayaknya main 5 jam beres kalau enggak lah 5 jam mah 10 jam lah 20 lah. Lu total berapa? 60-an bang pasti 60-an kayaknya. Lu semua side quest main kan? Main 60 pasti 60-an 60 ya side quest aja kok kata gua ada 10 jam lebih 20 jam ada. Iya kalau quest dia ya minimal paling secepat-cepatnya orang normal main 20 sih menurut gua kalau ngejar main story doang. Iya main story doang. Cutscene-nya sih yang lama sih. Iya, cutscene-nya lama. Cutscene-nya mungkin ada total 6 jam mungkin. Battle favorit? Battle icon favorit? Salah, battle bukan icon ya apa? Kaiju. Kalau gua sih tetep yang pertama ya si ini apa? Phoenix lawan Bahamut. Si Kupka keren. Panjang ini capek. Terakhirnya harusnya jangan ada yang terakhir itu tuh. Yang masuk, yang jatuh. Jangan itu udah kalau kata gue udah terlalu. Ya kalau mau itu bentar aja lah gitu apa? Kayak epilognya lah lu kayak cuma berantem. Ya cuman mencet doang gitu. Nggak usah itu kan full battle juga kan itu. 3 kali masalahnya gitu. Berarti total Kupka dari awal 4 kali ya? 4 kali kan pas Henshin. Terus pas dari awal dari satu game lawan Kupka 4 kali kan? Pas Henshin, yang tadi yang kata kita nggak ada gore, terus udah gitu kan ke-delay dulu, udah gitu jadi robot kecil, jadi robot gede, terus robot kecil lagi kan, 4 kali. Kebanyakan sih? Kebanyakan. Keren mah keren, cuman paling keren yang pas lawan kaijunya gitu sih. Iya. Tapi udah nggak masuk akal. Iya. Yang gue ngomong itu scale-nya nggak masuk akal. Padang pasir segede gitu. Orangnya kemana? Gitu. Iya makanya padang pasir segede gitu tiba-tiba keluar di tengah-tengah, sedangkan pas cerita tuh banyak kota kecil gitu, banyak orang jalan. Tapi cerita itu kan di kastilnya si Kupka kan? Iya. Dia punya. Iya. Terus tapi kastilnya mana gitu kan? Ini nyasar kemana? Di dalam gunung tiba-tiba di padang pasir gitu, udah di padang pasir ini nggak ada kota nggak ada apa, cuma kosong aja. Dan itu dihancur-hancurin. Puas itu mah aja lo. Lu lihat dari jauh, anjir. Iya itu mah udah pasti kelihatan dari jauh. Scale-nya itu loh. Paling kan ya sih soundtrack-nya yang Away itu, lo tau kan namanya Away? Nggak tahu sih namanya mah, cuma itu kan. Gue jadi dengerin sih soundtrack-nya. Soundtrack paling keren itu Away-nya yang tim songnya Phoenix kan yang pas. Yang kalau lagi lagu battle Phoenix lawan Avery. Oh iya itu. Itu keren. Ya soundtracknya mah keren lah. Oh sama tapi lagu itunya kurang banyak ya, yang apa yang pas winning kan dia kadang kalau battle grid itu Victory Fanfare itunya rada kurang banyak, kayak cuman yang lagi epic aja, yang lagi epic. Kalau pas bahkan final battle-nya nggak ada. Nggak ada. Final battle-nya keren kan? Iya keren. He said the thing. Di meme aja. Emang sengaja ya? Kayaknya sengaja. Yang Jepangnya juga dia ngomongnya itu soalnya. Oh iya, perbedaan Jepang sama US. Oh iya. Ya. Itu juga kan lumayan bikin
Kalau di Jepang pas yang dia pas final battle-nya kan si itu ngomong spell FF3 gua tahu ini. Oh, apa? Yang dia kan ngomong apa? Flame Undying, terus ice unfeeling. Kalau Inggrisnya kan gitu kan, ice unfeeling, terus earth unyielding. Kalau di situnya mah dia ngomongnya itu kayak aduh gue lupa bahasa Jepang. Pokoknya mah spell FF aja. Kayak Viraga tapi bahasa di FF3 gitu. Ifrita kayak gitulah, terus kayak makanya kayak dia ngomong spell, kita ngomong summon. Ya, sama ini sih kayak yang itu yang waktu itu. Yang waktu itu kita bilang yang si Jill. Ya itu kan yang Jepang sebenarnya lebih fuck up. Ya, yang pas itu tapi gua ngakak sih anjir itu. Itu karakternya berubah 180 derajat pas lagi misi itu doang kan. Sejilnya. Aduh konservatif, saya princess. Saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Anjing mati sih. Oh. Kasar bilangnya itu. Jadi barbar tiba-tiba. Dan di Inggris nggak dikasih tahu kan, cuma gitu doang. Ternyata kan di Jepangnya beneran pak, tapi subtext doang kan teman itu. Subtext maksudnya? Nggak secara diomongin secara. Diomongin. Oh diomongin. Ya ada apa ya dibandingin tuh ada. Pokoknya apa yang diomongin diartiin ke Inggris itu lebih parah sih. Lebih parah. Jadi kalau di Jepangnya ya wajar sih Jillnya marah gitu. Kalau sini kan gitu doang, itu semua orang juga ngebunuh gitu kan. Lu jadi sifatnya terus mati sama orang. Iya, kalau ini kan bener-bener parah lah. Perlu diomongin nggak apa? Jangan aja nanti gue nggak ke-ban lagi aja gitu. Iya makanya itu dia, jadi emang gitu sih. Layak sampai semarah-marah gitu. Sayangnya dihilangin di translate. Yang tidak hilang adalah Final Fantasy. Oh. Disebut ya, harus disebut ya. Ya ini gue lagi kenapa harus sebut anjir? Apa sih kalimatnya? This is your fantasy and we will be final with this over. Iya. Anjir gue lagi. Yes, nanti. Emang sengaja kayaknya buat meme. FF semenjak yang Strangers of Paradise juga banyak meme. Anehnya. Nggak tahu maksudnya mau jadiin meme atau emang nggak bisa kan masukin komedi. Tapi enggak lah, tapi kan ya selama yang di sini sih selain itu mah komedinya masuk sih. Iya. Cuman yang lain itu, aduh cheesy banget aja, terlalu cheesy. Makanya itu dia. Sip lah, udah cukup lah. Banyak sih sebenarnya masih pengen dibahas, cuman ya udahlah. Nanti kalau Willy udah tamatin mungkin kita bahas lagi sedikit. Nah gitu. Udah, oke, cukup. Kita sejauh ya. Iya kayaknya ya. Udah, terima kasih sudah mendengarkan. Harry, saya Willy atau Salman atau Harry. Lanjut lagi. Minggu depan, bye.